Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ustadz Edi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kitab Wasiatul Mustafa, yaitu wasiat Nabi seputar wudhu dan sholat. Sebelum menjelaskan tentang kitab Wasiatul Mustafa ini, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was salati, itu artinya wasiat Nabi seputar wudhu dan sholat. Yang menjelaskan tentang wasiat Nabi seputar wudhu dan sholat. Hadis ke-8 atau wasiat Nabi yang ke-8 menjelaskan pengaruh wudhu terhadap ketentraman jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu, ya Ali istaqsi isbaghal wudu'i fa innahu syatrul imani fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'i fa idza faraqta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadri min ba'di wasl qadamaini asyra marratin yufarrijullahu hammaka. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Ali, berusahalah menyempurnakan wudhu, karena sesungguhnya wudhu itu merupakan separuh dari iman. Dan jika kamu berwudhu, janganlah berlebih-lebihan dalam pemakaian air. Dan jika kamu selesai dari bersuci, maka bacalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu surat Al-Qadar 10 kali setelah membasuh kedua kaki. Maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu. Hadis yang ke-9 yaitu menjelaskan pengaruh wudhu terhadap penghapusan dosa, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza faraqta minat taharati fahut ma'an wamsah biyadaika raqabataka wa qul subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Summa andur ilal ardi wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Fa inna man qala hada ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Yang artinya, hai Ali, jika kamu telah selesai dari bersuci yaitu berwudu, maka ambillah air lalu usapkan ke lehermu dengan kedua tanganmu, lalu bacalah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Kemudian lihatlah ke bumi, yaitu ke bawah, ke bumi, tanah, lalu bacalah lagi asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Sesungguhnya siapa saja yang membaca kalimat-kalimat tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang kecil maupun yang besar. Hadis yang ke-10, malaikat akan terus berdoa untuk orang yang selalu dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan punya wudhu ya. Yang hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin walam yuhdis. Artinya, hai Ali, sesungguhnya malaikat akan terus memohonkan ampun untuk seseorang selama seorang itu dalam keadaan suci, tidak berhadas. Hadis yang ke-11 menjelaskan fadilah mandi di hari Jumat, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man igtasala yawmal jumu'ati ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ati ilal jumu'ati wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi wa thaqula ala mizanihi. Hai Ali, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuninya antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang. Dan Allah menjadikan amaliah tersebut sebagai pahala dalam kuburannya dan akan memperberat timbangan amalnya. Bayangkan, kalau orang yang mandi di hari Jumat, nih, ampuni antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang, berarti satu minggu diampuni dosa-dosanya. Ini
Dan Allah menjadikan amaliyah tersebut sebagai pahala dalam kuburannya dan akan memperberat timbangan amalnya. Hadis yang ke-12, yaitu rahasia di balik siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu alaika bisiwaki fafihi arba'atun wa isruna fadilatan fid dini wa badani. Fid dini wal badani. Hai Ali, tetapkanlah untukmu bersiwak, sebab dalam bersiwak ada 24 faidah, baik dalam agama maupun dalam tubuh. Hadis yang ke-13, yaitu menjelaskan rahasia di balik sholat tepat waktu. Hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu alaika bisalati fi awqatiha fa'innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Yang artinya, hai Ali, tetapkanlah untukmu sholat tepat pada waktunya, karena sesungguhnya sholat tepat pada waktunya adalah merupakan induk segala fadilah dan merupakan hal yang menonjol pada setiap ibadah. Hadis yang ke-14 menjelaskan 7 amal yang menyebabkan Jibril ingin jadi manusia. Itu 7 amalan ini menyebabkan malaikat Jibril ingin jadi manusia. Hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'ihi salin as-salawatul khamsi ma'al imami wa mujalasatil ulama'i wa iyadatil maridi wa tashyi'il janazati wa saqil ma'i wassulhi bainal isnaini wa ikramil jari wal yatimi fa'ahris ala dhalika. Hai Ali, malaikat Jibril berangan-angan ingin menjadi manusia karena 7 hal, yaitu ingin sholat 5 waktu bersama imam, ingin berkumpul dengan ulama, ingin menjenguk orang sakit, ingin mengantarkan jenazah, ingin memberi minum orang yang haus, ingin mendamaikan 2 orang yang berselisih, dan karena ingin memuliakan tetangga dan anak yatim. Untuk itu peliharalah amal-amalan tersebut. Jadi malaikat Jibril tadi itu yang sudah saya sebutkan ingin menjadi manusia karena sebab 7 amalan tersebut. Jadi untuk teman-teman bisa dipelihara atau dikerjakan amalan tersebut. Saking baiknya amalan tersebut sampai malaikat Jibril menjadi manusia, saking bagusnya keutamaannya gitu. Hadis yang ke-15 yaitu menjelaskan pengaruh sholat malam atau sholat tahajud ya. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, sholli bil laili walau kahal bi syatin fal musalli bil laili ahsan wajhan. Yang artinya, hai Ali, sholatlah tahajud di malam hari meskipun hanya sebentar, seperti lamanya memerah susu. Sebab orang yang mengerjakan sholat malam itu paling bagus wajahnya. Tuh. Ini ya, keutamaan sholat tahajud bisa bikin bagus wajahnya. 16. Cara takbir dan ruku yang benar. Hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu idza kabbarta lis-salati fafarrij asabi'aka warfa' yadayka hatwa min hadwa mankibayka wa idza kabbarta fadha yaminaka ala shimalika tahta surratika wa idza raka'ta fadha yadayka ala rukbatayka wa farrij baina asabi'ika. Yang artinya, hai Ali, ketika kamu takbir dalam sholat maka renggangkanlah jari-jari, direnggangkanlah jari-jarinya dan angkatlah kedua tangannya. Jadi angkat kedua tanganmu setinggi kedua pundakmu. Jadi di atasnya pundak ya, di atas pundakmu. Dan bila kamu telah takbir maka letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kiri di bawah pusar. Jadi ditaruh di atasnya tangan kanannya, di atas tangan kiri. Jadi tangan kiri yang duluan, nanti tangan kanan di atas gitu. Apabila engkau ruku, maka letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Ketika ruku itu ditaruh di lutut, tangan kanan dan tangan kiri.
dan renggangkanlah jari-jarimu. Jadi renggangkan ini gini, mekarkan gitu. Ini wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yaitu untuk umatnya juga disampaikan kepada disampaikan kepada Sayyidina Ali dan untuk disampaikan juga ke umatnya gitu maksudnya. Hadis yang ke-17 yaitu menjelaskan tata cara sholat subuh dan sholat maghrib, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa asfir bis subhi wa shallil maghrib ba'da ghiyabi syamsi biqadri halbi syatin fa inna dzalika min hisalil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu. Yang artinya, hai Ali, kerjakanlah sholat subuh sedikit agak siang dan kerjakanlah sholat maghrib sesudah matahari terbenam lewat sepanjang memerah susu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan para nabi. Maksudnya sholat subuhnya itu tepat waktu ya, sedikit agak siang, dan kerjakanlah sholat maghrib sesudah matahari terbenam. Maksudnya ketika matahari sudah terbenam langsung kerjakan gitu, lewat sepanjang memerah susu. Sungguhnya demikian itu termasuk perbuatan para nabi. Bukan siang pas mau keluar matahari, enggak. Maksudnya siangnya itu cepat, agak cepat gitu. Maksudnya waktu yang tepat. Hadis yang ke-18, keutamaan sholat berjamaah, yang berbunyi hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa alaika bis salatil jama'ati fa innaha indallah kamasyika ilal haji wal umrati wa ma yakhrusu ala salatil jama'ati illa rajulun mu'minun qad ahabballahu wa ma yajahadu fiha illa munafikun qad abghadahullahu. Yang artinya, hai Ali, tetapkanlah bagimu sholat berjamaah, karena sesungguhnya pergi sholat berjamaah menurut Allah itu semua sama dengan melakukan bepergian melaksanakan haji dan umroh, dan tiada seorang yang senang sholat berjamaah melainkan orang yang benar-benar mukmin yang dicintai Allah, dan tiada pula seseorang yang tidak suka berjamaah melainkan hanyalah orang munafik yang dibenci Allah. Hadis yang ke-19 yang menjelaskan tentang seorang hamba yang paling dicintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ahabbul ibadi ila Allah ta'ala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi Rabbi inni dalamtu nafsi faghfirli dambi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Yang artinya, hai Ali, seorang hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang sujud kepadanya dengan membaca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dambi fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Yang artinya, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah dosaku karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis yang ke-20 menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa alaika bisolatid duha fis safari wal hadari fa innahu yawmal qiyamati munadin min fawqi syarafil jannati aina alladhina kanu yusalluna ad-duha udkhulu min babid duha bisalamin aminina wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholatid duha. Hai Ali, kerjakanlah sholat duha baik dalam waktu bepergian maupun tidak, dalam kurung yang mukim di rumah, istilahnya meskipun dalam keadaan bepergian maupun tidak itu ada di rumah, itu kita dianjurkan dengan Rasulullah untuk mengerjakan sholat duha. Sebab pada hari kiamat nanti ada sebuah seruan yang datang dari atas surga, dimanakah orang-orang yang selalu sholat duha masuk kalian ke dalam surga dari pintu ad-duha. Ada seruan, ada panggilan, yaitu orang yang selalu sholat duha, masuklah kalian ke dalam surga dan pintu ad-duha dengan selamat dan aman. Itu manfaat dari sholat duha. Dan Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali beliau perintahkan mengerjakan sholat duha. Hadis yang ke-21 yaitu menjelaskan 3 ukuran kemuliaan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali min karamatil mu'mini zaujatun wafiqatun wassalatu jama'atan wa jiranun yuhibbunahu
yang artinya, hai Ali, di antara kemuliaan seorang mukmin adalah terletak pada istri yang ideal, sholat berjamaah, dan tetangga yang menyukainya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe dan share channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi wal taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.